Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga bisa berangkat haji dan umrah. Yang menjawab salam yang sedang kesusahan hilang susahnya. Yang sedang galau hilang galaunya. Yang sedang nyeri buntu hilang. Hilang nyerinya, bukan hilang waos. Buntu itu kasar ya. Hilang waosna, oh jangan. Hilang sakitnya. Yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker, kantong kering, sakunya rata. Mudah-mudahan rizkinya selalu lancar dan berkah. Yang banyak utang, lunas hutangnya. Cirian pangtarikna amin etate gede suarana, gede hutang. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa a'azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Mari angkat kedua tangan, sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Kita istighfar pakai istighfar kebangsaan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Manusia hidup di alam dunia yang asalnya muda menjadi tua, itulah tanda akan dicabut nyawa. Maka hati-hati juga waspada di dunia sementara. Janganlah durhaka semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pada waktu muda rambutnya hitam, ketika tua tumbuhlah uban. Itulah tanda harus persiapan
untuk menghadap Allah yang Maha Rahman, beramal soleh jangan dilupakan. Semua Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Pada waktu muda pandangan tajam, ketika tua menjadi kabur. Itulah tanda akan masuk kubur. Maka di dunia janganlah takabur. Manusia takabur, amalnya bisa hancur. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Pada waktu muda pendengaran akurat, ketika tua berkurang dayanya. Itulah tanda Israel kan menyapa. Maka hati-hati juga waspada, sang pencabut nyawa datang tiba-tiba. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Pada waktu muda kulitnya halus, ketika tua menjadi keriput. Itulah tanda maut kan menjemput. Maka di dunia ayolah turun berlaku maksiat, jangan berlarut-larut. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan pemirsa Pak Haji Suganda beserta Bu Haji, juga semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian
baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun perawan, duda maupun bujangan, komplit sadayana ayat. Alhamdulillah. Semua rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Bapak Ibu semua, kurang lebih ada 3 yang menyebabkan kita boleh tak ngaji. Ada berapa Bapak Ibu? 3 hal, 3 perkara yang menyebabkan orang tersebut henteu sawios, henteu ngaos. 1, otaknya sudah tak berfungsi. Naon? Otaknya sudah tak berfungsi. Naon? Pikun. Atau pokoknya atau gila. Pokoknya otaknya sudah tak berfungsi. 2, nyawanya sudah tak ada lagi. Ulang. 1, otaknya sudah tak berfungsi. 2, nyawanya sudah tak ada lagi. 3, badannya henteu damang. Badannya tidak sehat. Maka selama otak kita masih berfungsi, Bapak Ibu, hiji tambah hiji 2. Lamun bisa ngaji, pasti bisa ngadoa. Selama otak kita masih berfungsi, selama nyawa masih ada, selama badan pun sehat, selama itu juga yuk teras kapangaosan. Tak mampu setiap hari, saminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali. Piraku teing. Jangan sampai setahun sekali. Itu pang males-malesna sebulan sekali. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada rajin. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Ini malam ini rempuk wajib ya. Ini penuh ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Alhamdulillah. Thalabul ilmi min alamati husnil khatimah. Bahwa orang yang senang ngaji, senang belajar ilmu, apalagi ilmunya kaitan dengan ibadah kita, ilmu agama, termasuk ciri orang yang wafatnya husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal. Ciri orang yang wafatnya bakal husnul khotimah, dialah orang yang rajin pengaosan, istiqomah pengaosan. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Man intaqala liyata'allama ilma ghufirallahu qabla ayyakhdua. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik makai jalan kaki, sepeda, motor, mobil, berpindah dia dari rumah menuju masjid atau kemanapun dia pergi. Niatnya liyata'allama ilman, untuk belajar ilmu. Ghufirallahu qabla ayyakhdua. Maka Allah telah mengampuni dosanya, maka diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Jadi baru niat. Nah, ibu-ibu sonten teh niat. Dihina bahaya pengawasan bade hadir. Ternyata ibu hente damang misalnya, itu sudah dapat pahala niat tadi. Jadi niat tuh harus selalu dipasang.
antara pengajian yang satu ke pengajian yang lain, minggu ini ke minggu selanjutnya, begitu ya. Ada di mana-mana ada pengajian, kita niatkan untuk hadir. Seandainya kita tak mampu hadir karena ada uzur, ada halangan, insya Allah pahala niatnya dapat. Pahala niatnya dapat. Selalu pasang niat-niat kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala hajat kita semua Allah kabulkan. Amin. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh sakitnya, menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Dan yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Satu saat kita pasti akan menyusul. Kita berharap masih diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam taat. Seandainya harus wafat, kita meminta dengan penuh kesungguhan dan penuh pengharapan agar kita semua diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, ditetapkan iman Islam, diterima taubat sebelum wafat. Silakan sampaikan harapan, cita-cita, keinginan masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istajib lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا الله يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, karena kita ini rutinan, maka saya pakai kitab. Waktu di pesantren dulu kami ngaji kitab Lubabul Hadits, Tankihul Qaul, hadis-hadis tentang fadilah amal. Pada kesempatan ini bahasan kita fi fadilatil wudu, keutamaan wudu. Apa Bapak Ibu? Keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'i malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Aturun pengersa. Tidaklah seorang hamba laki-laki ataupun perempuan dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, dalam arti parukunannya dia paham, syarat wudu paham, yang fardu sempurna, pasunatannya kalakonan juga dia sempurnakan wudunya, perbagus wudunya. Thumma qara'a ba'dahu, setelah selesai wudu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirnya. Dia membaca surah Al-Qadr sampai akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tentu afdol setelah wudu baca doa wudu dulu. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Afdal. Lanjut baca surah Al-Qadr. Apa fadilahnya? Maka Allah akan memberikan orang tersebut setiap huruf dari surah Al-Qadr itu. Nah,
100 derajat. Tinggal dihitung saja. Ada berapa huruf Al-Qadr? Inna, hamzah, nun, nunnya karena tasjid jadi nunnya 2. Nun, alif. Anzalnahu, hamzah, nun, zai, lam. Wow, hitung saja sendiri. Setiap hurufnya berapa derajat? 100 derajat. Luar biasa. Maka selesai wudu kita punya amalan lagi. Baca doa ba'da wudu, kemudian baca surah Al-Qadr. Lalu selanjutnya, dan Allah menciptakan setiap cipratan air wudunya menjadi malaikat. Ya, menjadi siapa Bapak Ibu? Menjadi malaikat yang terus memintakan ampunan kepada Allah. Malaikat beristighfar untuk kita yang wudu tadi. Nah, memintakan ampun kepada Allah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Jadi wudu itu kita usahakan bukan hanya untuk sholat, tapi bagaimana seluruh aktivitas kita ngagaduhan wudu, khususnya bapak-bapak, karena bapak-bapak tidak akan haid, tidak akan nifas. Kalau ibu-ibu kan ada halangan, jadi tak perlu wudu kalau sedang haid, sedang nifas. Nah, maka selama ibu-ibu tidak sedang berhalangan, maka wudhu kita semua tidak hanya sekedar untuk sholat, tapi untuk segala aktivitas kagungan wudhu. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurram muhajjalina min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, nanti akan dipanggil pada hari kiamat, wajahnya bersinar, berseri-seri, tosmah kaset, gelis, herang, mencrang, bersinar. Karena bekas wudu waktu di dunia. Semakin dia banyak wudu waktu di dunia, maka cahayanya makin mencorong. Jadi baginda Rasul nggak bingung-bingung. Nih umatku, ayo ikut barisan, ayo ikut barisan. Ada orang sampai ngelosor ngesot. Ya Rasul, aku umatmu, ngaku umat Rasul. Tapi tara sholat, tara wudu, wajahnya tentunya rumek. Rumek wajahnya. Kau bukan umatku. Na'udzubillah, jangan sampai tidak diaku umat. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini wudu. Bahkan ada satu kisah Bapak Ibu. Ini kisah nyata ini. Pernah saya sampaikan belum di sini? Kalau sudah pernah, pura-pura belum saja. Belum ya? Dikisahkan satu saat ada seorang murang kalih. Aya naon? Murang kalih. Budak letik. Lemesnya murang kalih. Di keluarganya anak kecil ini memang sudah didawamkan punya wudu. Khususnya sebelum tidur. Jadi sebelum anak-anaknya itu, jadi keluarga itu memang bagus keislamannya. Jadi sebelum anak-anaknya pada beranjak untuk tidur, selain dibiasakan sikat gigi, wudu dulu. Wudu. Kebiasaan ini menjadi habit. Sesuatu yang susah ditinggalkan. Terbiasa, istiqomah. Pokoknya setiap mau tidur pasti wuduhlah. Si anak laki-laki ini sampai besar, sampai dia menikah. Kemudian dia pun menjadi orang yang begitu dipercaya. Pokoknya jabatannya tinggi di perusahaannya. Nah, singkat kisah, perusahaan dia kerjasama dengan perusahaan lain. Dari perusahaan dia menjadi utusannya. Dari perusahaan lain ada. Tapi perempuan. Tapi apa Bapak Ibu? Perempuan. Gelis deh. Gelis,
herang, mencerang. Wah, kalau minum kopi kelihatan di sini. Cantik. Cantik dari utusan. Ya tentu saja. Padahal dia sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Ini perempuan ini masih gadis lah. Ketemu. Ya begitulah istilah orang Jawa ada itu. Apa witing trisno, jalaran soko kulino. Wah, timbulnya rasa cinta biasanya karena seringnya perjumpaan. Begitu. Akhirnya sering ngobrol, akhirnya janjian. Janjian di hotel. Wah, itu bahaya ini. Janjiannya di mana? Di hotel. Itu masuk hotel ini mau berzina, nauzubillah. Nah, karena dia sudah punya kebiasaan, begitu ya. Jadi dia ke toilet dulu, masuk kamar mandi dulu. Ini gadis cantiknya sudah ada di atas ranjang. Ini dia, saya mau ke toilet dulu, bersih dulu, wudu helah. Ini luar biasa, karena memang sudah menjadi habit, susah ditinggalkan. Maka kebiasaan hal yang baik itu kita tanamkan sejak kecil kepada anak cucu kita. Begitu selesai wudu Bapak Ibu, selesai wudu, baca doa wudu, seperti ada hidayah menghujam ke dalam hatinya, nafsunya hilang seketika. Seperti orang linglung. Dia buka, siapa itu di kamar? Saya punya istri, punya anak di rumah. Seketika ingat anak istrinya, saya mau pulang. Seketika dia takut menggigil. Anda lanjutkan di sini, saya mau pulang. Tuh si perempuan ini culak, cilek naon kuring dianggurkan. Ini luar biasa. Akhirnya nggak jadi, dia terjerumus kepada perzinahan. Apa? Berkah dawam wudu. Bapak Ibu, kita yang namanya manusia pasti ya ada hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi bagaimana suatu amalan yang istiqomah kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi benteng agar kita tidak berlarut dan terjerumus. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh siapa? Juleha. Wanita cantik, gelis. Berdua-duaan di tempat yang sepi, orang gak ada yang tahu. Ya, Nabi Yusuf nabi, tapi ada sisi kemanusiaannya. Sebenarnya ada kecenderungan dulu. Tapi seketika muncul burhan atau sesuatu hidayah muncul seketika, langsung nafsu itu tak ada. Lari. Konon katanya apa yang menyebabkan Nabi Yusuf diangkat jadi nabi? Lari. Apa Bapak Ibu? Lari. Lari dari kemaksiatan. Lari. Diangkat jadi nabi. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa lari dari kemaksiatan, ini bisa menjadi suatu amalan ibadah yang begitu besar pahalanya. Kembali ke awal, mudah-mudahan kita, anak cucu kita semua menjadi manusia-manusia yang bisa dawam wudu. Amin. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a li sholati fa ahsana al-wudu, thumma qama ila sholati, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawma waladatsu ummuh." Barang siapa yang berwudu untuk sholat, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian orang tersebut sholat, maka seolah-olah orang tersebut keluar, begitu ya, seolah-olah keluar dari orang tersebut dosa-dosanya, kesalahannya sama seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Wudu dengan sempurna, kita mendirikan sholat, selesai sholat itu seperti dosanya kembali lagi seperti bayi yang baru lahir, mulai dari nol lagi. Nah, jadi yang mulai dari nol bukan hanya SPBU kan, dari nol ya bang. Ini kita menjaga wudu, sholat, begitu selesai itu dosa kita rontok berguguran sama seperti bayi yang baru lahir. Dosa letik, dosa alit, dosa kecil. Tentu kalau dosa besar harus benar-benar taubatnya.
Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Barang siapa orang yang tidurnya dalam keadaan ngagaduhan abdas, punya wudu, hek teh jalmi eta ngantunkeun bablas ngantunkeun meninggal dunia, maka dalam hitungan Allah, menurut Allah, orang tersebut dicatat seperti orang yang mati syahid. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti orang yang mati syahid. An-naimut tahir kasaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam artian punya wudu, itu pahalanya seperti orang yang sedang puasa dan qiyamul lail. Kita misal tidur jam berapa? Jam 8. Gugah tabu opat misalnya. Itu antara jam 9 sampai jam 4 dihitung seperti orang yang sedang puasa, seperti orang yang sedang ngadekul sholat. Kira-kira beruntung hente? Untung hente? Saya hente? Luar biasa. Kita kulem tidur, tapi dihitung seperti orang yang puasa, dihitung seperti orang yang qiyamul lail. Kenapa? Karena tidurnya dia dalam keadaan punya wudu. Kumaha atuh ye pangersa tososonoan kumaha, kalau tak mampu mandi malam minimal wudu heula. Bapak Ibu kumaha? Kalau tidak bisa langsung mandi malam itu, tak mungkin karena dingin tiris, nah, maka wudu dulu, besok baru mandi besarnya, begitu ya. Nah, karena dalam keadaan junub itu ya menjauhlah malaikat itu menjauh dari kita. Maka makruh orang yang sedang punya junub, begitu dia makan, minum, beraktivitas hukumnya makruh. Kenapa? Karena malaikat rahmat nggak mau dekat-dekat. Maka minimalnya agar malaikat mau dekat dengan kita, kita wudu. Kalau nggak bisa sanggup langsung mandi, wudu. Setidaknya ambil air wudu. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Baik, sampai sini sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tak ada. Paham ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita istiqomah dawam wudu. Amin. Wabil khusus sebelum tidur. Baik, beberapa hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa orang yang wudu dalam keadaan dia masih suci. Misal ibu-ibu nih tadi maghrib kan tos gaduh abdas, ayeuna bade lebet isya tak acan batal, ternyata ibu wudu deui. Nah itu ya, nah, itu kutiba lahu asyru hasanat, maka ditulis bagi orang tersebut 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan, gitu ya. Tapi seandainya tak wudu lagi tak apa. Kenapa? Karena nggak batal. Tapi kalau kita mau dapat keafdolan, walaupun nggak batal, kita wudu lagi afdol, begitu ya. Nah, kalau mau keafdolan, tapi seandainya tidak pun tidak apa-apa karena tidak batal. Nah, ini jadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah sholatnya orang yang tidak punya wudu, dan tidak sah wudunya
bagi orang yang wudunya tidak menyebut nama Allah. Tentu saja hal yang paling penting ketika berwudu selain niat apa? Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani. Sibghatul wudu marratun, faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri, wa man tawaddu'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Bahwa sesuatu yang pokok dari wudu adalah sekali basuhan. Berapa basuhan Bapak Ibu? Sekali basuhan. Maka barang siapa yang wudunya 2 kali basuhan, dia dapat berlipat pahala, gitu ya, 2 kali lipat pahala. Kalau sampai 3 kali, itulah wudunya para nabi, para anbiya, bersucinya sampai 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh, ulah kalelewi henting. Sekali sunnah, 2 kali bagus, begitu ya. Ya sekali yang wajibnya, kedua sunnah, ketiga sunnah para nabi, bagus. Maksimal sunnah sampai 3 kali basuhan. Lebih dari 3 kali makruh, hambur cai. Gitu. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, walaupun banyak air, tetap kita hemat airnya. Begitu. Ada berapa fardu wudu? Bapak Ibu, ada berapa fardu wudu? 6. Setidaknya kita tahu 6 ini. Yang 6 itu yang pokok. Selain yang 6 hukumnya sunnah. Apa yang 6 tadi? Niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, terus kedua kaki sampai, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 tertib. Inilah yang 6 yang fardu, yang pokok. Selain yang 6 hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, ulah dikantumkan. Satu hadis lagi tentang wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Bahwa wudu di atas wudu yang lain, kita masih punya wudu, lalu kita wudu lagi, itu cahaya di atas cahaya. Jadi kalau mau memperbesar cahaya kita nanti di akhirat, maka banyak-banyak berwudu. Sekarang barangkali belum nampak cahaya itu. Nanti di akhirat setelah kita wafat. Kenapa pahala-pahala kebaikan ini terkadang belum nampak? Hente kawadahan. Naon Bapak Ibu? Hente kawadahan. Kalau dinampakkan pahala, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan 10 kali kita sholat sunnah fajar, mana wadahnya? Enggak kewadahan. Maka enggak kewadahan kalau dinampak. Maka kapan nampak pahala itu? Nanti kalau kita wafat. Bahkan luar biasa. Ada amalan yang ini dilakukan oleh Sayyid Bilal bin Rabah. Seorang budak hamba sahaya, hitam legam, tapi terompahnya, sendalnya tos kadangu ku nabi di surga. Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Terompahmu, sendalmu terdengar di surga. Luar biasa. Padahal sepatu emasnya Fir'aun di neraka. Karena Fir'aunnya di neraka. Terompah Bilal, budak legam hamba sahaya, nu bodas ngankur, gigina wungkul. Tapi mulia di sisi Allah. Karena sahabat Bilal ini punya amalan sholat syukrul wudu. Apa Bapak Ibu? Syukrul wudu. Jadi setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Gitu ya. Itu amalan yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Lalu
diokekan oleh baginda Rasul. Ini luar biasa. Salat syukrul wudu. Bagus. Gitu. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, itulah saya barangkali kajian kita pada kesempatan ini. Kalau tak ada pertanyaan kita tutup saja. Ada pertanyaan? Tak ada? Paham semua Bapak? Oh ada, silahkan Ibu. Oh baik. Bagus, afdol kita lap pakai tangan kita. Nah, jadi setiap cepretan itu menjadi malaikat. Kalau dilap pakai tisu makruh. Makruh. Pakai tisu, pakai anduk makruh. Kecuali kalau memang dia kena penyakit, kalau alergi dingin. Nah itu lain lagi ceritanya. Kalau ada madorot tak apa dilap pakai anduk. Tapi kalau kita lap pakai anduk itu makruh sih. Begitu ya. Afdol kita lap pakai tangan kita. Karena setiap cepretan air wudhu kita itu menjadi malaikat. Gitu ya. Yang akan menyampaikan ampunan kepada Allah. Begitu. Jadi afdol kalau kita kaji tentang kemakruhan wudhu, salah satunya adalah dilap pakai anduk. Begitu ya. Jadi kalau mau lap ya pakai tangan kita saja. Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Oh ya silakan Ibu. Ya. Tayamum. Oh ya. Syarat tayamum 3. Tidak ada air. 2 sakit. 3 banget perlu air. Ada air tapi ngan sakit gitu nah. Ulang. Syarat apa? Hal yang menyebabkan tayamum 3. 1, tidak ada air. Musim kemarau cari kemana-mana tak ada air. Gitu ya. Kalau di rumah ibu nggak ada air, di masjid ini masih ada, belum boleh tayamum. Ke masjid dulu. Begitu ya. 1, tidak ada air. 2, sakit. Sakit. Diponis dokter. Bu, ini kalau kena air, kambuh lagi sakitnya. Maka tak boleh kena air. Maka bersucinya dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menjadi pengganti hadas besar, bersuci dari hadas besar, juga hadas kecil. Sebab ada orang yang tak paham. Habis sosonuan suami istri, nggak ada air kemarau, guling-guling di tanah. Itu orang tak pakai ilmu. Ya cara tayamumnya sama, nggak perlu guling-guling. Itu orang tak paham. Tayamum, anggota tayamum cuma 2. Wajah dan tangan sampai siku. Itu saja. Ya. 1, tidak ada air. 2, sakit. Begitu ya. Walaupun ada air, tapi sakit. Tak mungkin kan pakai air. Kambuh lagi, maka boleh bertayamum. 3, perlu air. Air ngan sakit gitu, ngan seember. Untuk minum kita, untuk binatang ternak kita, maka kita diperbolehkan tayamum walaupun ada air tapi sedikit, ada untuk keperluan lain maka diperbolehkan. Itu diantara hal-hal yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup saya rasa, tak ada lagi. Baik, kalau tak ada kita cukupkan saja. Pak Haji, Bu Haji mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.